Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Bincang Alumni ke-10 Semansa Selawi. Saya Dia Palupining Tias, alumni angkatan tahun 97. Saat ini mengajar di STIE Pariwisata Indonesia Pari Semarang. Untuk tema pada minggu ini, kita akan kupas tentang seleksi masuk perkuliahan dan perkuliahan masa pandemi. Narasumber kita pada hari ini adalah Mas Abdul Syakur. Beliau adalah alumni angkatan 92. Saat ini beliau adalah dosen PNS di Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang, tinggal di Metese Semarang, dan aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan pada Mas Syakur untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Silakan Mas Syakur. Maaf, di-unmute dulu Mas Syakur. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mbak Dia Palupining Tias, yang biasa dipanggil Mbak Upi atau Mbak Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk segenap alumni SMA Negeri 1 Selawi. Selamat sore juga untuk para pemirsa yang pada sore hari ini mengikuti alumni bincang yang materinya pada sore hari ini yaitu mengenai seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan sistem perkuliahan di masa pandemi. Saya dosen di Teknik Elektro, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Lutfi. Dulu lulus tahun 92, jadi hampir sudah lebih 20 tahun di Semarang. Nah, untuk sore hari ini kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana masuk perguruan tinggi. Tapi mungkin tidak hanya itu saja ya. Memang khususnya ini untuk yang mau lulus SMA ini kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 11 dan 12 gitu ya. Kira-kira itu kalau sesudah lulus SMA itu kemudian rencananya mau kemana? Mungkin perkenalan saya cukup itu saja ya. Jadi kalau nomor HP ada juga nomor HP di 0856 4321 2347. Silakan kalau ada yang untuk materinya pada sore hari ini saya sampaikan bahwa setelah lulus SMA itu anak-anak mudah-mudahan tidak bingung ya, dan juga orang tua itu tidak bingung ya. Jadi setelah lulus SMA itu kira-kira mau kemana? Nah ini ada banyak pilihan gitu ya. Yang pertama itu apakah setelah lulus SMA itu mau bekerja gitu ya? Kan bisa saja begitu pilihannya. Kemudian ini bekerjanya di sini apakah bekerja mandiri sebagai wira swasta
atau bekerja karena ikut orang lain gitu ya. Banyak juga yang lulus SMA kemudian harus bekerja karena kondisinya memang lebih memilih untuk bekerja, itu juga sebagian masyarakat ada. Tetapi kalau pada saat ini itu memang mungkin hampir sebagian besar, hampir 100% setelah lulus SMA lebih memilih untuk lanjut pendidikan gitu Mbak Lupi. Nah, lanjut pendidikannya ini kemana? Ya sesuai dengan keinginannya masing-masing, sesuai dengan cita-citanya. Apakah ingin lanjut pendidikannya ke pendidikan kedinasan gitu, atau mau lanjut di kuliah ya, atau mengikuti kursus-kursus keterampilan sebagai tambahan ya. Nah, di sini untuk yang melanjutkan ke pendidikan dinas, mungkin hampir sebagian besar ini sejak zaman saya lulus SMA juga, itu memang waktu itu ya, tahun 92 sampai dengan sekarang itu sudah hampir berapa 20 tahun barangkali ya. Yang namanya pilihan setelah lulus SMA kemudian sekolah di Setan gitu ya, barangkali masih menjadi prioritas ya, karena kedinasan di sana itu inginnya itu sekolah dengan gratis, dapat beasiswa, dapat seragam, lulus 3 tahun terus langsung ditempatkan. Ya itu sejak zaman saya dulu lulus SMA itu ingin seperti itu. Tapi ada juga kemudian yang ingin melanjutkan ke Akmil ya, Akademi Militer di Magelang. Ada juga mungkin yang melanjutkan di Akpol ya, Akademi Kepolisian di Semarang. Dan rata-rata untuk pendidikan kedinasan ini rata-rata 3 tahun ya, Akpol. Akmil juga di Setan. Bahkan di Setan sekarang juga ada yang 1 tahun. Kemudian untuk yang kursus keterampilan ya yang paling dekat di sekitar Slawi gitu ya. Banyak kursus-kursus keterampilan. Barangkali kalau kursus keterampilan yang masih sekarang tren itu seperti kursus keterampilan terkait dengan desain grafis gitu ya. Itu juga masih tren. Kemudian barangkali ya tambah kursus keterampilan terkait dengan otomotif gitu ya, elektronika dan seterusnya. Nah, pada kesempatan sore ini karena saya itu ada di perguruan tinggi gitu ya. Mungkin Mbak Lupi juga sama dosen di perguruan tinggi. Jadi kalau terkait dengan kuliah itu ya pilihannya itu juga kuliah itu apakah di universitas atau di sekolah tinggi atau di politeknik gitu ya. Ini yang untuk universitas banyak pilihan saya kira ya, tidak cuma Undip saja ya. Kalau Universitas Diponegoro di Semarang ini kan ada juga UNES ya, yang dulunya adalah IKIP Negeri Semarang. Ada juga kemudian UGM ya, kemudian ada juga Universitas Indonesia UI, atau yang merupakan institut gitu ya di ITB, ITS dan yang lainnya. Nah, untuk kuliah ini pilihannya apakah yang program sarjana, yaitu rata-rata 5 tahun, atau yang pendidikan vokasi gitu ya. Yang sekarang sebutannya vokasi itu sebenarnya kalau dulu disebut di diploma gitu ya. Kuliah di program diploma. Diploma itu bisa diploma teknik elektro, teknik mesin, akuntansi, teknik sipil, dan seterusnya banyak sekali. Program sarjana juga demikian ya. Nah, ini termasuk Mbak Lupi ini kan juga di STIPARI ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata. Katanya menarik ini kalau di pariwisata karena bisa jalan-jalan terus. Nah, jadi itu pilihan untuk kuliah banyak sekali. Tapi kira-kira kalau sudah menentukan mau kuliah, kemudian ini mau milih di mana kuliahnya kan itu. Ya monggo saja terserah. Pada saat ini tuh dunia informasi sudah sangat terbuka, pilihan untuk memilih kuliah itu juga sangat banyak. Namun karena saya itu ada di Undip gitu ya, mungkin terkait dengan Undip ya silakan aja kalau akan kontak ke saya itu ya. Selanjutnya, nah ini untuk
penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 ya, sebagai informasi saja, bahwa untuk menjadi mahasiswa baru ini yang umum digunakan itu ada jalur namanya senam PTN. Mudahnya begitulah, senam PTN ini jalur undangan. Ada yang berbentuk tulis yaitu UTBK, yaitu SBMPTN. Ya. Kalau zaman saya itu senam PTN itu semacam PMDK gitu ya, atau PSSB yang masuk perguruan tinggi diterima itu tanpa tes. Itu dasarnya nilai rapot saja sejak semester 1. Kalau sekarang di kelas 10 gitu sampai semester 5 berarti kelas 12. Itu mungkin kalau sekarang sudah berjalan gitu. Di SMA kelihatannya sudah berjalan ini senam PTN, data-datanya juga sudah. Sehingga informasi senam PTN kalau saya sampaikan hari ini ya mungkin sudah terlambat gitu ya untuk yang kelas 12. Tapi bagi yang kelas 2 bisa siap-siap. Kemudian yang kedua yaitu jalur SBMPTN, yaitu dengan menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Nah ini secara umum perguruan tinggi menggunakan model ini senam PTN dan SBMPTN. Kemudian yang ketiga, yang satunya lagi yaitu seleksi mandiri. Ya, seleksi mandiri itu maksudnya yang menyelenggarakan perguruan tinggi tersebut, ya baik UGM gitu ya, Undip, UI, ITB, ITS barangkali, UNS juga, Unsud gitu ya. Ini yang perguruan tinggi negeri ya. Nah di jalur seleksi mandiri ini ada namanya jalur SPUB dan IUP. Ada IUP gitu ya. Nah, kalau SPB itu untuk siswa yang memiliki prestasi, misalkan hafal Al-Quran minimal 20 juz gitu ya, atau sebagai qori gitu, atau sebagai atlet gitu, atlet tingkat provinsi juara 1, atau mungkin pernah ikut lomba sinden gitu ya misalkan, atau karawitan dan seterusnya lah, jadi punya bakat prestasi. Itu yang S1. Kalau yang vokasi ini tidak ada senam PTN, tidak ada SBMPTN, menggunakannya jalur undangan dan jalur ujian mandiri. Itu yang vokasi. Mungkin bisa dilanjutkan, yaitu untuk materinya. Nah ini ya, ini senam PTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Senam PTN berdasarkan nilai di rapot ya, rapot kelas 10, 11 dan 12 semester 1. Ini yang sudah saya sampaikan sehingga bisa langsung ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasan saja ya. Jadi penjelasan dari senam PTN dan SBMPTN. Jadi senam PTN ini dikelola oleh yang namanya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT ya. Jadi senam PTN sekarang sudah jalan di SMA, mungkin tinggal kirim. Beberapa teman saya ini juga sudah mengirimkan daftar nama ya di SMA 1 Selawi juga sudah sudah ada nama-nama, mungkin ada sekitar 40 misalkan gitu ya. Lanjut saja, ini lembaganya. Nah, ini ya, selain senam PTN, kemudian SBMPTN, berikutnya adalah yang namanya seleksi bibit unggul berprestasi atau zaman kita dulu pada waktu masih sekolah, ini yang disebut dengan PMDK atau PSSB, yaitu menggunakan memiliki prestasi tingkat nasional atau juara satu provinsi hanya untuk cabang tertentu ya, cabang tertentu itu atletik itu ada. Kalau di MTQ itu terutama yang qori ya atau qiraah baik putra maupun putri. Kemudian kalau hafal Quran itu 20 juz minimal ya. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu saya menjadi juri di seleksi MTQ maupun di seleksi hafal Quran.
Dilanjutkan, itu yang perlu saya sampaikan aja. Ini seleksi ujian mandiri bisa menggunakan portofolio yang kemarin tahun 2020, yaitu menggunakan hasil UTBK sebenarnya. Pilihannya ada Saintek dan Soshum. Gitu ya. Kalau Undip ini menyelenggarakan di 20 kota. Saya kira di perguruan tinggi lain seperti Brawijaya gitu ya, UGM, kemudian mungkin UNS, Unsud, mungkin juga menyelenggarakan yang namanya ujian mandiri. Mungkin itu yang selanjutnya. Nah ini kalau ini PMB untuk vokasi ya, vokasi itu adanya hanya jalur undangan, kemudian jalur mandiri tertulis. Undangan yaitu tadi, jadi nanti masih calon atau lulusan SMA mengirimkan apa namanya rapotnya, kemudian kalau lolos diterima tanpa tes. Itu untuk kuotanya 40%, kemudian yang 60% tes. Ya. Selanjutnya, ya sekarang kondisinya sedang pandemi gitu ya. Terus bagaimana perkuliahan yang terjadi? Mungkin Mbak Lupi juga nanti bisa sharing ya kuliah. Jadi kuliahnya secara online ya. Secara online ini difasilitasi dengan berbagai macam platform ya. Ada yang menggunakan MS Team, ini kalau di tempat saya MS Team, tapi bisa juga menggunakan Zoom seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan Webex, ada juga yang menggunakan Google Meeting ya. Jadi kalau Google Meeting selama mahasiswa itu memiliki email di Gmail gitu ya, itu bisa mengadakan meeting ya. Tetapi karena Undip sudah menggunakan satu platform yaitu MS Team, ini seperti ini. Kalau kuliah itu mahasiswanya ada di sana semua jauh. Nah, kemudian ya seperti saat inilah kita sedang bincang-bincang, seperti saya sedang mengajar, seluruh pesertanya itu adalah mahasiswa. Nah, kesulitannya itu apakah mahasiswanya tidur, apakah mahasiswanya jalan-jalan, ada di taman, ada di mana ya. Sebagai dosen tidak tahu persis, kecuali kalau nanti pas minta dinyalakan kameranya itu ya, baru nanti tahu, wah ternyata di sini. Sehingga kalau kuliah, besok ada yang kuliah di masa pandemi ya, mau tidak mau memang harus disediakan kuotanya gitu ya, kuota pulsa, karena ini cukup menyedot banyak kuota pulsanya. Nah ini khusus untuk perkuliahan itu dilaksanakan secara online atau daring dalam jaringan. Tapi kalau riset di laboratorium itu tidak bisa dilaksanakan secara daring. Jadi mahasiswa tetap harus ke laboratorium. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh perkuliahan yang dilaksanakan secara online ya. Yang sebelah kiri itu kiriman dari mahasiswa mengikuti kuliah dengan menggunakan HP ya, menggunakan HP. Aplikasinya menggunakan MS Team. Jadi ya tidak masalah, tidak apa-apa kalau mahasiswa itu menggunakan HP ya untuk keperluan ini. Ini sudah bisa dibuat pertemuan ke-11 atau pertemuan ke-15, pertemuan ke-16 dan seterusnya. Ini ada jadwalnya. Selanjutnya yaitu, nah ini contoh kegiatan KKN. Contoh KKN di masa pandemik ini mahasiswa melakukan kegiatan KKN membuat desain. Kebetulan ini contohnya adalah mahasiswa arsitektur mendesain taman gitu ya. Kemudian begitu tamannya jadi, kemudian mahasiswanya itu harus presentasi sama warga. Nah itu secara online juga ya. Mahasiswanya menghubungi Pak RT untuk izin melaksanakan sosialisasi hasil desain tamannya. Ini contohnya seperti ini. Lanjut. Nah, terus bagaimana sebagai dosen wali ketika melakukan bimbingan dengan mahasiswanya gitu ya. Ini sudah saya bikinkan grup ya dengan para mahasiswa.
untuk mengikuti bimbingan perwalian. Jadi nanti para mahasiswa menyampaikan keluhan-keluhannya bagaimana, ada kendala apa selama kuliah, gitu kan? Disampaikan di sini. Ini kan kemudian direkam sehingga setiap waktu tuh bisa dilihat, oh kendalanya tuh apa saja. Ya. Mungkin ini slide terakhir. Ya, demikian sekilas yang terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan beberapa informasi terkait perkuliahan di masa pandemik, Mbak. Terima kasih atas perhatiannya untuk seluruh alumni Semansa. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Yakur untuk materinya, sangat membantu sekali untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Memang keadaan sekarang itu menuntut kita untuk mencari lagi bagaimana memilih mau melanjutkan atau mau bekerja, begitu kan? Nah, ini ada pertanyaan, kebetulan satu angkatan dengan saya, ini Mbak Betty, itu menanyakan, mengapa saat ini sarjana banyak yang tidak terserap atau nganggur gitu? Apakah kedepannya lebih baik memilih jenjang yang lebih tepat, namun sudah fokus di bidang tertentu? Gitu. Monggo. Jangan-jangan ini tetangga saya, Mbak Betty ya. Jadi terkait dengan ada lulusan-lulusan perguruan tinggi itu nganggur gitu ya. Nah itu suatu hal yang sebenarnya dari lulusan itu sendiri tidak diinginkan, tidak diharapkan. Dari orang tua juga tentu saja kasihan gitu ya kalau sampai sudah lulus sarjana gitu ya, itu kemudian nganggur. Nah sekarang tipsnya bagaimana? Memang pada waktu saya kuliah itu justru di akhir-akhir kuliah di semester misalkan setelah KKN ya semester 7, 8, 9 itu terpikir sekarang kalau setelah lulus saya itu harus cari kerja di mana. Seperti itu ya. Nantinya akan bekerja di mana. Memang ya semua harus direncanakan dengan berbagai macam pilihan gitu ya. Setelah lulus itu apakah mau bekerja, pekerjaannya nyari kerja gitu ya. Apakah setelah lulus mau berwirausaha, itu juga boleh saja. Mungkin bagi sebagian yang mampu itu dilanjut ke S2. Namun bagi yang tidak mampu secara biaya, sebaiknya memang sebelum lulus itu sudah mempersiapkan diri tempat-tempat kerja yang mungkin akan dicari gitu ya. Memang tambahan pada saat ini tuh kemampuan komputer itu sangat membantu, kemudian kemampuan bahasa Inggris juga membantu untuk digunakan di dalam dunia kerja manapun gitu ya. Itu menjadi nilai lebih ya. Nah, kalau sampai ada setelah lulus kok sarjana yang nganggurnya lama, ya perlu kita tilik juga satu pada waktu kuliah yang bersangkutan itu orientasinya bagaimana gitu ya. Kemudian network gitu ya. Pada waktu kuliah itu teman-temannya itu ada di mana saja. Nah, kalau ini saya contohkan, mungkin Mbak Lubi juga sebenarnya bisa ngasih contoh juga nih. Kalau di Undip itu ada namanya lembaga UCC gitu ya, artinya unit career center. Jadi mahasiswa memang diarahkan kalau setelah lulus itu mau kerja mandiri atau mau cari kerja yang namanya job seeker dan job creator. Kalau sebagai job seeker itu sebagai lulusan yang cari kerja. Yang namanya cari kerja itu memang ya daftar harus melamar kemana-mana gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Kalau di elektro misalnya ya pendaftar di PLN, tapi itu kan menunggu pembukaan pendaftaran di Pertamina. Tapi bisa juga elektro itu misalkan di Pemda kabupaten gitu ya, di provinsi ya atau di SDM. Ya memang harus kalau memang yang mau sesuai itu harus melamar pekerjaan. Itu
di yang pemerintahan. Kalau yang swasta ya di perusahaan-perusahaan yang membuka pendaftaran, ya kita buka. Memang idealnya itu pada waktu kuliah itu sudah merencanakan mau kerja di mana, gitu ya. Termasuk idealnya lagi sebelum di wisuda sudah diterima kerja, wah itu bagus lagi. Jadi pas waktu kerja itu bangga ya, artinya saya sudah diterima di sini. Mungkin Mbak Lupi juga bisa memberikan tambahan, silahkan. Iya, memang bukan berarti kita memilih jenjang yang lebih cepat atau bagaimana, itu Ya, menjadi jaminan untuk kita bisa cepat kerja gitu ya. ya, Tapi tentu kembali ke mahasiswa itu sendiri, apalagi sekarang kampus merdeka gitu kan, mahasiswa diarahkan untuk bebas gitu kan, menentukan nantinya bagaimana. Kemudian seperti di Undip juga, mungkin di kampus kami juga ada yang karir center gitu, jadi mengarahkan mahasiswa untuk bekerja sebelum lulus, atau ada lagi yang namanya job training atau program magang. Nah, di situ mahasiswa itu sebenarnya bisa memanfaatkan masa-masa magang itu untuk sembari mencari kerja yang sesuai dengan bidangnya. ya, Gitu. Saya rasa itu aja sih. Semua ya. kembali ke mahasiswanya masing-masing gitu. Mungkin juga ada faktor dari dorongan orang tua juga ya, Mbak Lupi. Iya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Agus Riyadi, angkatan 99 kalau nggak salah, menanyakan apakah sudah ada info seleksi untuk masuk FK Undip. Wah, ini mau masuk kedokteran ini. Ya, jadi Mbak Lupi untuk informasi seleksi ada jadwalnya, sudah ada jadwalnya pada saat ini yang sudah proses sedang berjalan itu adalah senam PTN. Artinya sedang mencari bibit-bibit calon mahasiswa dari SMA-SMA se-Indonesia ya, yang memiliki prestasi akademik, gitu ya, Mas Agus Riyadi ya. Jadi yang sudah dibuka itu adalah PMDK atau PSSB atau sekarang itu namanya, biar mudah menyebutnya, kalau satu-satu kan SNMPTN kan kepanjangan ya. Jadi senam PTN gitu ya. Nah, itu seleksinya sudah di SMA seluruh Indonesia. Kalau pendaftarannya tentu saja belum. Ada sih informasinya, kalau mau di-share itu di sebentar. Nanti untuk informasi lengkap sebenarnya bisa juga kalau misalkan akan di-share, yaitu untuk mulai peluncuran sistem PMB-nya sudah 4 Januari, kemudian untuk registrasinya, untuk registrasi akun LTMPT-nya 4 Januari sampai 1 Februari. Nah, untuk itu untuk senam PTN ya. Nah, kalau untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN mulainya 15 Maret sampai 1 April ya, Mas Agus. Jadi itu yang untuk seleksi di FK Undip. Info FK Undip ini Fakultas Kedokteran, kan ada prodi gizi, ada keperawatan, ada kedokteran gigi, sama yang satunya adalah kedokteran umum. Aku mau pilih yang mana? Jika membutuhkan informasi lengkap bisa juga WA ke saya juga. Insya Allah nanti saya berikan informasi yang lengkap mengenai proses pendaftaran mulai dari UTBK sampai di UM. Tampaknya juga ada UM ya, ujian mandiri untuk kedokteran. Itu Mbak Luti. Baik. Kalau ya, kalau Ini untuk kalau untuk pendaftaran UTBK-nya ini 15 Maret sampai 1 April. Kalau untuk registrasi akun di LTMPT-nya itu mulai 7 Februari sampai 12 Maret. Kalau untuk UTBK-nya nanti dilaksanakan 2 gelombang. Gelombang satunya 12 sampai 18 April, gelombang 2-nya 26 April sampai 2 Mei. Nah, kalau pengumumannya
nanti diterima atau tidaknya, lolos tidaknya melalui SBMPTN itu 14 Juni 2021. Oke. Itu UTBK-nya dilaksanakan di kampus Undip atau di tempat lain atau bagaimana Pak Mas Syakur? Kalau yang dulu untuk UTBK itu dilaksanakan 2020 ya. Ya. Kampanye 2020 itu dilaksanakan di Undip ya. Tetap dengan protokol kesehatan ya, karena Dengan kan ini masa pandemi. Iya, dengan protokol kesehatan. Oke, barangkali nanti sudah menjadi jawaban untuk Mas Agus Riyadi ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Aning 91 itu menanyakan bagaimana memilih jurusan yang tepat dan sesuai minat. Gitu. Iya. Salam-salam dulu Mbak Lufi buat teman-teman yang sudah gabung juga enggak apa-apa ya. Ini ada Mas Sopir, ini tetangga saya, Agus Riyadi dan teman-teman, ada Faisal, ada Lukman Yoga. Jadi bagaimana memilih jurusan yang tepat, gitu ya. Kalau berdasarkan salah satu informasi di berita itu ada jurusan yang sebenarnya sangat bagus itu, tapi tidak terkenal gitu juga. Paling tidak ada beberapa jurusan gitu ya, seperti di FPIK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, misalkan bidang oceanografi itu bagus, cuma ya mungkin belum terkenal. Sebaiknya kalau milih itu memang ya yang sesuai. Jadi kitanya itu pengennya itu kuliahnya di mana. Jangan sampai memilih diterima kuliah, yang penting diterima kuliah dulu. Wah itu mungkin akan menjalaninya itu agak berat gitu ya. Saya ingin kuliahnya di ilmu komunikasi gitu ya, karena sesuai dengan minatnya. Ya sebaiknya memang sesuai dengan pilihannya. Tapi juga sejak semula memilih mungkin ada baiknya juga mengetahui bahwa ada beberapa jurusan yang sepi peminat, tapi sebenarnya kalau kuliah di situ nanti begitu lulus pasti tenaganya diserap, gitu ya, tenaganya langsung bisa digunakan. Contohnya itu yaitu misalkan S1 perpustakaan, gitu ya, atau kearsipan, kan seolah-olah nggak keren gitu ya, seolah-olah itu jurusannya nggak keren gitu ya. Tapi sebenarnya kita melihat peluang kalau misalkan di Kabupaten Tegal gitu ya, itu kalau untuk tenaga tertentu itu kan masih terbatas gitu ya. Cuma kebetulan di Undip itu tidak ada misalkan pendidikan bahasa Jawa gitu ya. Yang ada kan di UNES itu ya. Nah ini kalau di UNES mengambil pendidikannya matematika, IPA itu kan sebagian besar sudah banyak yang mengambil itu. Nah, kalau mengambil jurusan itu ya yang kira-kira nanti lulusannya sedikit dan sangat dibutuhkan. Itu bagi yang ingin ke PNS ya, guru misalkan begitu ya. Gitu Mbak Aning ya. Nah, kendalanya tidak semua yang sesuai dengan minat bakat itu kemudian bisa diterima itu loh masalahnya ya. Ada kondisi di mana kemudian kita itu harus memilih gitu ya. Jadi ada pilihan satu, pilihan dua. Sebaiknya yang dipilih itu yang sesuai dengan minatnya. Gitu Mbak Lupi. Iya, ini banyak sekali pertanyaan nih Mas Akur. Yang ada lagi dari Lukman Yoga. Di sini, wah ini pertanyaannya juga lumayan berat ini. Terkait kurikulum yang diterapkan di kampus, sejauh mana terkait evaluasi kurikulum di setiap tahunnya. Kemudian, terutama terkait dengan perkembangan kebutuhan kemampuan tenaga lulusan kampus yang dibutuhkan. Ya, jadi memang selama ini memang setiap 5 tahun, mungkin tidak hanya di tempat saya saja ya, di tempat
Mbak Luwi juga pasti setiap 5 tahun namanya diakreditasi. Iya, siap. Nah, Pasti. akreditasi itu di dalamnya itu kan sudah ada evaluasi kurikulum ya. Sekarang itu perguruan tinggi dinilai evaluasinya salah satunya serapan lulusannya. Ya. Jadi tidak boleh meluluskan mahasiswa tetapi serapannya rendah. Artinya tidak tidak termanfaatkan sesuai dengan bidangnya. Ya. Nah itu kurikulum ditinjau terus, ya, diperbaiki, disesuaikan. Apalagi yang terbaru nih Mas Lukman juga, yang terbaru itu namanya KMB ya. KMB itu Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar itu mahasiswa dari UNSUD misalkan atau dari Unhas ya di sana atau dari UNS itu bisa kuliah di Undip kan secara online sekarang kuliahnya. Mahasiswa Undip bisa kuliah di ITS, bisa kuliah di ITB. Ya. Jadi mahasiswa itu boleh memilih mata kuliah sesuai dengan minatnya pada saat. Jadi wah saya itu minatnya adalah di bidang bisnis ya bisnis. Nah, yang membuka kelas bisnis untuk mata kuliah bisnis itu udah ada di fakultas mana. Jangankan di dalam kampus sendiri. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa teknik mesin ingin mengambil mata kuliah bisnis ya gitu ya, atau akuntansi dan keuangan misalnya, itu bisa pada saat ini karena dia ingin tahu mengenai mengelola keuangan atau manajemen perusahaan itu bisa. Itu saja di dalam perguruan tinggi. Di luarnya boleh, tetapi memang harus ada kesepakatan dulu, ya ada kesepakatan dulu antara perguruan tinggi satu dengan yang lainnya bahwa perguruan katakanlah ITS itu bisa menerima Undip, Undip bisa menerima ITS, maka akan dibukakan linknya untuk mahasiswa Undip itu bisa kuliah secara online. Karena kan kuliah sekarang tidak harus hadir di tempat di sana. Yang penting kuliahnya bisa mengikuti secara online. Nanti pada waktu evaluasi bisa mengikuti dengan baik. Untuk saat ini tampaknya bidang-bidang yang semakin maju ini kewirausahaan diterapkan di semua prodi, kemudian IoT gitu ya, yaitu Internet of Things itu juga diterapkan, kemudian teknik digital yang terkait dengan komputer, sistem informasi ini menjadi sangat penting ya, sehingga menjadi mata kuliah tambahan hampir di setiap prodi. Itu Mas Lukman Yoga yang dapat saya sampaikan. Iya, ini menjadi keberuntungan untuk mahasiswa zaman now ya Mas. Ya, Merdeka Belajar bisa milih ke kampus lain yang sesuai gitu. Ya, betul. Ini ada lagi opini dari Mas Budi Indaryadi ini. Wah, ini angkatan saya juga ini. Mas Budi Indaryadi, dia ada opini jurusan kuliah dihadapkan pada pilihan antara passion dan realita versus realita. Artinya ada pilihan yang sesuai minat dan idealisme yang bisa jadi saingan berat dan lulusannya juga lama. Sementara realitasnya sesuai dengan kondisi yang penting lulus, berijazah, kerja, tidak sesuai dengan jurusan yang penting S1. Wah ini opininya berat banget ini. Sampai ada anekdot kuliah pertanian tapi lulusnya tidak ada yang kerja sebagai petani, malah jadi pegawai bank. Nah ini minta tanggapan Mas dosen tentang kondisi yang seperti itu. Ya, itu yang kalau dalam bahasa apa namanya perguruan tinggi atau bahasa IPA lah gitu ya Mas Budi, itu yang disebut dengan anomali gitu ya. Anomali itu semacam apa ya, ketidakliniaran atau ketidaksesuaian gitu ya. Dihadapkan pada kondisi persaingan seperti itu ya. Yang memang yang ideal itu adalah ketika kita memilih jurusan gitu ya, memang sesuai dengan bakatnya. Contohnya kalau memang jurusannya bakatnya di desain grafis gitu ya, pada saat ini kan desain grafis itu luar biasa ya, sangat penting gitu ya. Yaitu milih divisi itu ada bagian ilmu komunikasi yang terkait dengan desain grafis.
Nah, yang repot itu kalau yang penting masuk, diterima, kuliah, itu sebenarnya repotnya nanti pada waktu lulus menjadi beban bagi dirinya. Kalau saya ngajar ke mahasiswa itu lebih baik berdarah-darah pada waktu kuliah daripada nanti setelah lulus bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan, Mas Budi. Sebab kalau lulus dan tidak bekerja itu beban mentalnya yang disandang adalah sarjana. Gitu ya. Itu yang S1. Berdasarkan pengalaman saya sendiri itu ya, bagi mahasiswa S1 itu memang ada masa di mana mahasiswa itu mengalami jenuh ya, terutama di semester 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9. Mengapa demikian? Karena kita itu sudah terbiasa SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sehingga ketika kuliah sudah melebihi 3 tahun, itu yang muncul itu jenuh. Gitu ya. Sudah jenuh, terus kalau masih juga ada juga masih bingung, terus mau bagaimana lagi gitu ya. Nah, ya sebaiknya mengambil yang vokasi, ya vokasi di Diploma 3, ya di Politeknik. Nanti bedanya apa antara Politeknik, vokasi, D3, D3 gitu ya, dengan yang S1. Kalau di D3 itu rata-rata dalam waktu 3 tahun itu lulus, ya. Dan kalau karena vokasi itu kan yang diajarkan kan 70% keterampilan. Jadi kalau kuliahnya di vokasi itu memang yang diutamakan adalah terampil mengoperasikan sesuatu sesuai dengan jurusannya. Jadi kalau ingin kuliah yang lulusannya terampil, itu masuknya di vokasi dan tidak lama, itu 3 tahun lulus. Biasanya kalau sudah lulus terus baru muncul ingin sekolah lagi. Tapi kalau S1 itu memang memerlukan usaha atau effort yang cukup besar, terutama di semester 7, 8, 9 di saat kita itu sedang jenuh, pada saat itu harus membuat yang namanya tugas akhir. Nah, ini kadang-kadang yang jadi semacam momok ya bagi mahasiswa ketika akan membuat tugas akhir itu bingung ya. Jadi pilihannya ya jangan sampai kita kuliah kemudian asal kuliah pertama, kemudian asal lulus juga. Ya. Saya sendiri mengalami pada waktu di semester 7, 8, 9 gitu ya, karena saya sampai semester 10 lulus gitu ya. Itu ya mengalami gejolak seperti itu di semester 8, 9. Nanti kalau sudah lulus saya itu mau bekerja di mana, apa, dan seterusnya, itu sudah terbayang gitu, sudah terpikir. Kalau pulang dan tidak kerja itu sangat malu bagi saya. Ya. Jadi jangan sampai setelah lulus, terus pulang ke rumah orang tua belum bekerja itu sangat malu kalau saya dulu ya. Karena apa? Ya apalagi saya kan anak desa ya, yang katanya dikuliahkan di kota gitu ya. Sehingga kalau kemudian sudah lulus kok tidak bekerja, wah saya tidak berani pulang itu. Jadi saya pulang itu harus sudah bekerja. Bekerja ya di mana saja ya, bekerja di perusahaan, ikut kontraktor, ikut konsultan ya. Itu yang swasta-swasta itu. Misalkan daftar di Wijaya Karya atau daftar dulu daftar di Teks Mako ya di Kaliwungu, juga daftar di situ juga. Daftar juga di Departemen Perhubungan. Ya memang lulus daftar-daftar Mbak Lufi. Atau Mbak Lufi mungkin juga punya pengalaman dulu sebelum lulus itu bagaimana ya? Kelihatannya kalau Mbak Lufi ini kuliahnya happy-happy saja nih kayaknya. Ya, itu pengalaman pribadi ya, Mas. Jadi memang sebelum lulus kalau bisa memang harus sudah. Tapi ya itu lagi, semua itu nasib. Kebetulan sebelum sudah lulus saya belum kerja, akhirnya studi lanjut, malah jadi dosen sampai sekarang gitu. Oh gitu ya. Belum lulus S2 sudah ya ngajar lah di beberapa perguruan tinggi walaupun dosen lepas gitu. Tapi setelah lulus baru direkrut. Nah itu nasib juga sih sebenarnya. Oh iya, gimana nih Mas Budi? Dosen jadi dosen gimana nih? Kalau saya itu memang dulu sebelum daftar dosen memang ya sudah mendaftar di beberapa perusahaan, sudah diterima juga di Texmaco, terus ikut pekerjaan juga lepas di kontraktor kelistrikan gitu ya. Cuma terakhir sebelum daftar Undip itu
ada dua pilihan. Waktu itu saya daftar di Departemen Perhubungan di Jakarta Utara. Ya tentu saja yang terkait dengan tugas-tugas kelistrikan karena saya lulus elektro dan daftar Undip secara paralel waktu itu. Nah, kemudian setelah saya itu diterima di Undip, ternyata saya dipanggil di Departemen Perhubungan. Nah, itu biasanya nunggu diterima lama, begitu sudah diterima salah satu terus datang ya. Dari yang lain datang. Lah itu ujian juga. Ujian maksudnya Biasanya kita seperti itu gitu iya, ya. ujian. Kita mau memilih yang mana ini gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu daftar dosen juga sudah diseleksi juga, sudah ditanya juga, direview juga terkait dengan ini apa namanya, apakah setia atau tidak, nanti kalau ada gaji yang lebih besar itu akan keluar atau tidak, itu sudah ditanya seperti itu pada waktu daftar dosen. Sehingga begitu ada tawaran dari tempat lain dengan gaji yang besar pun, saya masih ingat bahwa saya sudah janji akan menjadi dosen di sini, misalkan gitu ya, saya tidak saya ambil ya di perusahaan-perusahaan lain. Itu Mbak Lutfi. Baik Mas Akur. Ini ada lagi satu pertanyaan, mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Jadi dari Mas Agus Prasetya Raharjo. Ini pertanyaannya, mengapa rata-rata perusahaan di Indonesia mencari karyawan atau tenaga kerja yang selalu mensyaratkan IPK yang tinggi? Apakah lulusan dengan IPK rendah atau rata-rata itu tidak berkualitas? Ya, terima kasih Mas Agus Prasetyo ya. Ya, asumsinya ya. Asumsinya itu kalau IPK tinggi itu di dalam menerima materi perkuliahan ya, pada saat itu termasuknya itu cepat mengerti ya. Karena kalau S1 itu memang ada unsur harus bisa cepat belajar, karena lulus S1 pun itu tidak otomatis langsung bekerja, tapi di beberapa tempat harus mengikuti OJT ya, atau on job training atau pelatihan di awal kerja. Jadi asumsinya itu kalau IPK tinggi itu asumsinya bahwa yang bersangkutan itu kalau diberi sesuatu pekerjaan itu dia akan cepat untuk belajar, bisa mengerti. Maksudnya begitu. Tapi sebenarnya tidak selalu begitu ya. Karena yang memiliki IPK misalkan 2,5, 2,8 atau hanya 3 pas, itu juga termasuk anak-anak yang memiliki kemampuan untuk bertahan ya terhadap suatu kondisi yang dia itu sulit, karena kebetulan kalau di kampus kami itu termasuk yang sulit IPK, terutama yang dulu ya, zaman dulu itu fakultas teknik itu kan ya IPK-nya rendah-rendah gitu ya, karena memang sulitnya di mata kuliah tersebut. Namun memang yang paling penting ketika wawancara, memang pandangan-pandangan dari mahasiswa tersebut itu akan menjadi dasar dari suatu perusahaan. Saya dulu punya pengalaman di Kayaba tidak diterima, Mbak Lupi. Jadi di Kayaba itu saya itu ikut tes, itu TPA saya lolos, gitu ya. Karena memang itu kan sudah di atas rata-rata. Tes kemampuan dasar lolos, hampir semua tes lolos. Tapi saya tidak lolos di wawancara. Karena wawancaranya itu pertanyaannya begini. Anda suka bekerja di ruang yang nyaman, tertib, bersih, atau lebih suka bekerja di tempat yang kotor seperti bengkel? Saya jawab, saya lebih suka kerja di tempat yang nyaman, yang bersih. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Anda lebih suka memanage orang atau mengoperasikan peralatan-peralatan barang-barang kalau ada yang rusak dan lain-lain gitu ya. Saya karena dulu pada waktu masa ketua senat gitu ya, saya bilangnya saya lebih suka memanage orang-orang gitu. Dan seterusnya, ternyata dari pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa si pelamar itu sebenarnya siapa. Perusahaan itu tahu bahwa orang ini tuh cocok ditempatkan di tempat kerja tersebut apa tidak.
Nah, mestinya yang namanya Kayaba waktu itu kalau cari apa namanya teknisi ya, engineer teknisi ya itu untuk ditempatkan misalkan di bengkel-bengkel gitu ya, untuk menangani terkait dengan permasalahan keteknikan. Nah, kelihatannya jawaban saya itu sebagian besar itu adalah manajerial. Jadi tidak diterima. Meskipun jawaban dan tes saya itu lolos semua, tapi waktu diwawancara sudah ketahuan bahwa saya itu bukan tipe orang bekerja di bengkel gitu ya, atau bekerja di tempat yang ya, di lapangan lah. Kelihatannya cocok kemudian diterimanya dosen ya, karena tempatnya tidak begitu kotor lah, meskipun kalau di lab tetap ada minyak ya, ada barang-barang yang kotor-kotor di lab itu di tempat saya itu kan ada barang-barang yang memang kalau untuk praktikum itu kotor. Tetapi kalau pariwisata mungkin enggak ya, Mbak Lutfi ya. Kalau pariwisata dolan terus belajar, kuliah sambil piknik gitu. Nah ini harusnya yang teknik itu juga ada teknik pariwisata gitu ya. Sepertinya sudah ada di beberapa perguruan tinggi yang cuma tekniknya teknik komputer. Teknik komputer. Jadi nanti pariwisata based on IT gitu. Oh ya, Ya. pariwisata based on IT ya. Ya, Itu jadi Mas Agus Prasetyo Raharjo. Ya, Mas Agus ya. Di sini kalau di Stipari sih memang menerapkan sambil bisa kuliah sambil kerja. Jadi memang pada saat magang itu diharapkan mahasiswa tersebut itu nanti diterima di tempat magangnya begitu. Ya, betul. Ya. Ya, memang trik waktu jadi mahasiswa itu pada waktu magang karena waktu baik S1 maupun Diplomatika itu kan pasti ada magang. Nah, harapannya pada waktu magang itu si mahasiswa itu menunjukkan performa yang sangat baik sehingga nanti di tempat magang itu kan bisa tanya-tanya kemungkinan bisa diterima misalkan begitu. Juga bisa menggunakan jalur alumni ya, jalur alumni yang sudah bekerja untuk bisa dicarikan kerja. Kebetulan di beberapa jurusan di Undip itu sudah ada ikatan alumninya, sehingga kalau adik-adiknya lulus itu sudah langsung didata ini. Mau daftar ke perusahaan mana gitu ya, bekerja di lembaga mana, nanti ada alumninya di sana. Nah, pas pada waktu sebelum penerimaan sudah ada orientasi dulu ya, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini membutuhkan kualifikasi dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, itu alumni kemudian memberitahu nih, jadi mahasiswa harus dibekali praktek-praktek keterampilan-keterampilan yang terkait nanti akan digunakan di perusahaan gitu, Mbak Lutfi. Ya, memang lebih menyenangkan kalau kuliahnya itu ada mata kuliah yang praktek gitu ya. Jadi tidak bosan di kelas melulu gitu. Iya. Nah, kalau saya sendiri dulu ya selain kuliah kan juga aktif di kegiatan mahasiswa itu ya. Jadinya tidak bosan mengikuti kegiatan kuliah. Itu Mbak Lutfi. Sembari menjaring jejaring ya atau link gitu. Menguntungkan untuk kita ke depannya nanti. Betul, ya, seperti itu. Baik, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan. Barangkali dari Mas Syakur bisa menyimpulkan apa yang menjadi tema pada hari ini sebelum saya tutup. Gitu. Ya, baik untuk teman-teman semua ini alumni SMA 1 Selawi, bagi yang akan putra-putrinya melanjutkan kuliah, gitu ya. Mudah-mudahan sudah disiapkan pilihan yang sesuai, ya. Biar anaknya itu yang memilih sesuai dengan minat bakatnya, orang tua mendorong motivasi untuk mendoakan anak-anaknya yang akan kuliah. Jika pilihannya memang ingin yang kedinasan, ya tentu saja dipilih yang kedinasan. Jika ingin kuliahnya yang banyak prakteknya, saya kira lebih baik di vokasi saja, yang Diplomatika, mungkin di Politeknik itu lebih sesuai, gitu ya. Namun bagi yang berkesempatan mungkin ingin melanjutkan kemudian S2 atau S2 ya dan seterusnya, itu memang juga bisa memilih yang program S1. Baik pilihan perguruan tinggi negeri maupun swasta itu kalau menurut saya
Itu sama-sama baiknya ya. Yang penting kalau sudah diterima kuliah, belajar yang tekun, yang rajin, ingat orang tuanya. Orang tuanya ikut mendoakan anaknya ya, karena anaknya sedang berusaha belajar di sana. Kemudian orang tuanya yang di desa mungkin jauh itu ikut mendoakan, baik negeri maupun swasta. Ya, yang penting itu adalah anaknya pada waktu kuliah bagaimana. Terus memang dikatakan bahwa kuliah sekarang mahal. Itu juga bisa, tetapi bahwa kuliah murah itu bisa. Karena eh, baik seperti UGM, Undip, UNS, dan beberapa perguruan tinggi negeri, itu juga memberikan beasiswa. Sehingga si mahasiswa itu tidak usah membayar, malah dapat beasiswa. Saya kira begitu, Mbak Lupi. Terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik kita yang mau pada kuliah setelah lulus SMA diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syakul untuk waktunya pada hari ini dan sharing pengalamannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk kita semua yang sudah jadi orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya untuk kuliah. Terima kasih. Saya tutup bincang alumni ke-10 pada minggu ini. Kita lagi ke kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.